wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Busoa. Ini adalah tugas ke-6 pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video kali ini kita akan bahas tentang pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Jadi, ontologi adalah salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Dalam persoalan ontologi, orang yang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan, yaitu kenyataan yang berupa materi, kebenaran, kenyataan yang berupa jiwa, kerohanian. Jadi, teman-teman sekalian, hakikat ini sangat luas. Hakikat ini adalah segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah realita, realita adalah kerealan, real ini kenyataan yang sebenarnya. Jadi, definisi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya, sesuatu bukan kenyataan yang sementara atau kenyataan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Kata ontologi itu berasal dari perkataan Yunani. On artinya being, sedangkan logos artinya logic. Jadi ontologi adalah the theory of being, Q being artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut istilah ontologi ini berasal dari bahasa Yunani. On atau antos itu artinya ada, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang tentang ada. Kemudian kalau menurut istilah ini ontologi ialah merupakan yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan unlimited reality, baik secara jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Baik, teman-teman sekalian, ada pun beberapa tokoh yang tentang filsafat ilmu yang membahas ontologi itu dalam buku mereka itu berbeda-beda. Jadi itu ada Ahmad Tafsir, kemudian ada Neong Muhajir, kemudian ada Ahmad Dardiri, kemudian ada Jujun S. Surya Sumantri, kemudian ada Gizi Ghazalba, dan yang terakhir ada Amsal Bahtiar. Ahmad Tafsir itu mencontohkan tentang makna pemerintahan demokratis dan fata morgana. Pada hakikatnya, pemerintahan demokratis itu menghargai pendapat rakyat. Nah, mungkin kita pernah menyaksikan pemerintahan itu bertindak sewenang-wenang, tidak menghargai pendapat rakyat. Itu bukan hakiki. Jadi yang hakiki itu adalah pemerintahan yang demokratis. Nah, fata morgana itu tidak hakikat, ya, tidak ada hakikatnya. Nah, hakikat fata morgana itu tidak ada, ya, itu menurut Ahmad Tafsir. Nah, sedangkan menurut Neong Muhajir dalam bukunya tentang filsafat ilmu, dalam ontologi, dia mengatakan yang ada yang tidak terikat oleh suatu perwujudan tertentu. Nah, sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri itu dalam bukunya Pengantar Ilmu dalam Perspektif, dia mengatakan ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh yang ingin kita tahu, gitu. Itu menurut Surya Sumantri. Sedangkan menurut Ahmad Dardiri dalam bukunya Humaniora, Filsafat dan Logika, ontologi adalah menyelidiki sifat dasar pada apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda. Nah, kalau sedangkan menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat, dia mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itulah disebut ilmu hakikat. Nah, hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama ontologi itu memikirkan tentang Tuhan. Nah, sedangkan menurut Amsal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama 1, dia itu mengatakan ontologi itu berasal dari kata ontos, sesuatu yang berwujud. Nah, ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi ini tidak banyak bersandar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Nah, itu tadi beberapa tokoh yang menurut di dalam bukunya itu mereka tuh pendapat ontologi itu mereka berbeda-beda. Term ontologi itu pertama kali dikenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai
hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Nah, dalam perkembangan Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754, metafisika itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada metafisika umum dan metafisika khusus. Nah, metafisika umum itu istilah lain dari ontologi. Metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip dasar prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Nah, sedangkan metafisika khusus itu dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada kosmologi, psikologi, dan teologi. Nah, kosmologi ini itu membicarakan alam semesta, psikologi itu membicarakan tentang jiwa manusia, teologi ini membicarakan Tuhan. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran itu ada 5. Jadi ada monoteisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostitisme. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di monaisme. Nah, dalam istilah monaisme menurut Thomas de Vincent itu dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada materialisme sama idealisme. Nah, materialisme itu adalah aliran yang berasal dari materi dan bukan rohani. Nah, aliran ini tuh sering disebut dengan naturalisme. Nah, menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah kenyataan yang berdiri sendiri. Jadi akibat saja dan proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Jadi naturalisme itu berpendapat bahwa alam saja yang ada, di luar daripada alam itu bukan. Jadi yang dimaksud alam di sini itu segalanya termasuk benda dan ruh. Jadi benda dan ruh sama nilainya dianggap sebagai alam yang satu. Sebaliknya, materialisme itu menganggap ruh adalah kejadian dari benda. Jadi tidak sama nilai benda dan ruh seperti dalam naturalisme. Dalam pemahaman ini itu tuh sering terkait dengan teori atomisme. Jadi menurut teori ini tuh semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut dengan unsur. Jadi unsur-unsur ini itu bersifat tetap dan tidak dapat dirusakkan. Nah, bagian-bagian yang terkecil dari unsur ini itu kemudian dinamakan dengan atom-atom. Nah, atom-atom dari unsur sama rupanya sama pula dan sebaliknya. Namun perbedaannya itu hanya mengenai berat dan besarnya. Jadi materialisme itu menganggap bahwa kenyataan ini merupakan suatu mekanis seperti suatu mesin yang besar. Jadi aliran pemikiran ini itu dipelopori oleh bapak filsafat. Itu ada 3. Jadi ada Thales, ada Anaximander, dan Demokritos. Nah, Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air. Kenapa? Karena merupakan pentingnya bagi kehidupan. Kemudian ada Anaximander pada tahun 585 sampai 528. Jadi ia berpendapat bahwa kehidupan adalah udara. Kenapa? Karena udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Kemudian ada Demokritos pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Jadi hakikat alam merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya dan tidak dapat dihitung dan amat halus. Nah, atom-atom ini merupakan hasil dari kejadian alam. Jadi alasan mengapa aliran ini itu berkembang dan memperkuat dugaan bahwa ia merupakan hakikat itu ada 3. Jadi yang pertama ada pada pemikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya ini dijadikan kebenaran terakhir. Pemikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Kemudian penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol pada peristiwa ini. Nah,
Kemudian yang ketiga, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti padi. Nah, Dewi Sri dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Selanjutnya kita masuk ke idealisme. Jadi idealisme berarti yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme itu serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh. Jadi idealisme ini berasal dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini tuh menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh, sukma atau sejenisnya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menepati ruang. Materi atau zat ini hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Jadi alasan aliran ini menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada yang pertama, nilai ruh lebih tinggi daripada badan. Lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Nah, kemudian yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Kemudian yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menepati ruang benda, tidak ada yang ada energi itu saja. Dalam perkembangannya ini tuh dapat ditemukan alirannya yang pada ajarannya itu Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Nah, teorinya dengan ide, menurutnya tiap-tiap yang ada di dalam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menepati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja, dan alam ide itu. Jadi idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Selanjutnya ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi dia memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Nah, pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753 Masehi yang mengatakan objek-objek fisik adalah ide-ide. Kemudian Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Kemudian ada Fichte pada tahun 1762 sampai 1814 Masehi. Kemudian ada Hegel pada tahun 1770 sampai 1831 Masehi, dan yang terakhir ada Schelling pada tahun 1775 sampai 1854. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dualisme. Jadi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini itu disebut dualisme. Jadi aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda, sama-sama hakikat. Nah, kemudian ada tokoh pemahaman tentang ini, yaitu Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menambahkan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran, itu rohani, dan dunia ruang, kebenaran. Nah, itu tercantum dalam bukunya yang berjudul Discours de Yen Method pada tahun 1637 dan Meditations de Prima Philosophy pada tahun 1641. Nah, dalam bukunya ini pula dia itu menuangkan metodenya yang terkenal dengan Gokita Descartes, metode keraguan Descartes atau Krates Daubert. Nah, di samping Descartes ada juga Benedictus de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi, dan Godefroy Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi. Descartes ini meragukan segala sesuatu yang diragukan, ya. Jadi dia ini meragukan badannya sendiri. Keraguan itu menjadi mungkin karena pada pengalaman
mimpi, halusinasi, dan juga pada pengalaman dengan ruh halus ada yang sebenarnya itu tidak jelas. Jadi sesuatu itu seolah-olah dalam keadaan yang sesungguhnya, di dalam mimpi seolah-olah seorang mengalami sesuatu itu yang benar-benar nyata, padahal itu hanya sebuah mimpi gitu. Kemudian tidak ada batas yang tegas antara mimpi dan jaga. Jadi akibatnya ia menyatakan bahwa ada satu yang tidak dapat diragukan, yaitu saya sedang ragu. Jadi boleh saja badan saya ini saya ragukan adanya hanya bayangan misalnya, atau hanya seperti dalam mimpi, tetapi mengenai saya sedang ragu-ragu, benar-benar tidak dapat diragukan adanya. Jadi misalnya ini, saya yang diragukan disebabkan oleh berpikir. Jadi kalau saya berpikir pasti ada dan benar. Jika berpikir ada, berarti aku ada sebab yang berpikir itu aku. Cogito ergo sum, aku berpikir jadi aku ada. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pluralisme. Jadi pluralisme itu bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Jadi pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion itu dikatakan sebagai pemahaman yang menyatakan bahwa kenyataan alam itu tersusun banyak unsur, lebih dari satu atau dua identitas. Jadi tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu ada tanah, air, api, dan udara. Jadi tokoh modern ini itu adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi. Dia kelahirannya itu di New York dan terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Nah, di dalam bukunya The Meaning of True James itu mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri lepas dari akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Nah, oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman yang khusus, yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Kenyataan ini tuh terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukan sesuatu universum, melainkan suatu multiversum. Jadi dunia adalah sesuatu dunia yang terdiri dari banyak hal yang beraneka ragam atau pluralisnya. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu nihilisme. Jadi nihilisme itu berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Jadi sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme itu diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Father and Child yang tulisannya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu, Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Doktrin tentang nihilisme itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias pada tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 profesi tentang realitas. Jadi yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Nah, realitas itu sebenarnya tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Kemudian yang ketiga, realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Nah, tokoh dalam aliran ini itu ada Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900 Masehi. Dia dilahirkan di Rochkin di Rusia dari keluarga pendeta. Nah, dalam pandangannya bahwa Allah sudah mati, Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Nah, mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau
di atas dunia di mana ia hidup, ya. Jadi Nissan ini mengaku bahwa pada kenyataannya moral di Eropa sebagian besar masih bersandar pada nilai-nilai Kristiani. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu agonetisisme. Jadi kata agonetisisme ini tuh berasal dari bahasa Greek agnotos yang berarti unknown. Artinya not, now artinya now. Jadi aliran ini itu dapat ditemui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Soren Kierkegaard, Heidegger, Sartre, and Jasper. Nah, Soren Kierkegaard ini pada tahun 1813 sampai 1855 Masehi yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensiisme, yang menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam suatu yang lain. Sementara ada Martin Heidegger itu pada tahun 1889 sampai 1976 Masehi. Nah, seorang filosof Jerman itu mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusia yang dapat memahami dirinya. Jadi dunia ini adalah bagi manusia, tidak ada persoalan bagi metafisika. Pada pemahaman lainnya itu ada Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980 Masehi. Dia adalah seorang filosof dan sastrawan Prancis yang ateis, yang sangat terpengaruh dengan pemikiran ateisnya, mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal hakikat beradanya manusia bukan etri atau ada, melainkan etri akan atau sedang. Segala perbuatan manusia tanpa tujuan karena tidak ada yang tetap, jadi selalu disangkal. Jadi segala sesuatu mengalami kegagalan, das sein atau ada atau berada dalam cakrawala gagal. Selanjutnya ada Karl Jaspers pada tahun 1883 sampai 1969 Masehi. Jadi dia ini menyangkal itu adanya suatu kenyataan yang transenden, yang mungkin itu hanyalah manusia berusaha mengatasi dirinya sendiri dengan membawakan dirinya yang belum sadar kepada kesadaran yang sejati, namun sesuatu yang mutlak atau transenden itu tidak ada sama sekali. Jadi agnostitisme ini adalah pemahaman, ya, pengingkaran atau penyangkal terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Jadi teman-teman sekalian, itulah penjelasan tadi pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.